wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah calon jamaah haji Kabupaten Bandung, alhamdulillah kita memuji Allah karena kita yakin hanya Allah lah yang berhak dipuji. Sehingga pada kesempatan kali ini tidak ada sedikit pun dalam hati kita ingin merebut hak Allah. Pujian yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ciri ikhlasnya hati kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ikhlas dalam beribadah berarti tidak sedikit pun dalam hati kita ingin mengurangi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika ibadah itu dirasa berat. Dan kita pun tidak ingin menambah karena kita ikhlas beribadah karena Allah. Kita tidak ingin menambah kaifiah ibadah ketika kita rasakan ibadah ini terlalu ringan. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita laksanakan seperti itu. Termasuk dalam ibadah haji. Tentunya kita ingin ikhlas melaksanakan ibadah haji dalam artian ibadah haji yang kita laksanakan adalah ibadah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan manasik latihan dasar manasik haji kali ini, temanya adalah fikih dalam perjalanan haji. Tentunya kita mesti memahami bagaimana fikih dalam perjalanan haji ini. Maka dari itu materi ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Nurdin yang sudah ada di hadapan kita. Al-Ustadz adalah anggota dari tim Musaid dan Sekretariat Dewan Hizbah yang tentunya sangat memahami bagaimana fikih dari ulama-ulama yang ada di Dewan Hizbah tentang ibadah haji, tentang perjalanan ibadah haji. Karena Al-Ustadz pun ikut mengedit dan merevisi buku yang bapak-bapak dan ibu-ibu pegang. Al-Ustadz ikut merevisinya di tim Sekretariat Dewan Hizbah dan Musaid. Juga termasuk buku-buku yang diterbitkan oleh Dewan Hizbah. Al-Ustadz Haji Muhammad Nurdin ini ikut menyusunnya, termasuk buku rusoh-rusoh dalam perjalanan haji dan umroh. Kemudian nanti ada buku tentang doib hadis yang ada pada perjalanan haji. Itu semua Al-Ustadz ikut menyusunnya. Maka dari itu sangat cocok materi ini disampaikan oleh Al-Ustadz. Maka dari itu mari kita persiapkan hati kita dengan ikhlas untuk menerima materi agar apa yang nanti disampaikan oleh Al-Ustadz bisa kita serap dengan sempurna, dengan lebih baik. Marilah kita ikuti dan simak pemaparan dari Al-Ustadz. Untuk itu kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan
yang telah memberikan kesempatan waktu untuk mengisi fikih dalam perjalanan ibadah haji. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para tamu Allah yang saya banggakan dan Allah muliakan, di dalam perjalanan ibadah haji yang tentunya durasi waktu itu tidak banyak. Kalau umrohnya itu hanya 1 hari selesai. Kemudian nanti hajinya dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 12. Jadi cuma 4 hari. Dijumlahkan ini 5 hari yang harus diperjuangkan melaksanakan ibadah haji sampai mendapatkan gelar hajjun mabrur, haji yang mabrur. Karena tentunya ibu bapak melaksanakan ibadah haji bukan ingin tahu kota Mekah dan Madinah. Kalau hanya sekedar ingin tahu kota Mekah dan Madinah, mudah. Tinggal lihat sekarang itu di video-video. Dibuka di Google seperti apa Mekah Madinah, ya begitu. Lantas ibu bapak, ini bukan sekedar untuk merasakan bagaimana naik pesawat. Karena saya yakin yang di sini juga mungkin ada yang sering naik pesawat. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan surga. Tentunya surga ini itu Allah akan berikan diantaranya kepada orang-orang yang ibadah haji mabrur. Makanya kita pikirannya gimana untuk mendapatkan sebuah haji mabrur. Nah, 3 persoalan di dalam haji yang mabrur. Yang pertama adalah jelas materi yang kita gunakan, harta benda yang kita gunakan betul-betul itu materi yang halalan thayyiban. Yang kedua adalah bahwa kita dalam melaksanakannya harus penuh dengan keikhlasan dan kehusuan. Makanya saya melihat kalau ibu bapak praktek harus dari sekarang khusyuk. Nanti ada praktek haji dan umroh atau umroh dan haji dengan sempurna, itu harus betul-betul khusyuk. Dan dipakai baju ihramnya. Gitu kan, itu harus. Jadi syarat yang kedua adalah betul khusyuk, ikhlas. Dan yang ketiga adalah kaifiah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itulah, tidak bisa lebih dari itu atau tidak bisa lepas dari itu. Makanya kalau Imam Asy-Syafi'i menyatakan kita jaga, kita realisasikan untuk kesempurnaan adalah innamal a'malu binniyat. Berarti ini keikhlasan.
Yang kedua adalah al halal bainun wal haram bainun, berarti modal yang kita gunakan. Yang ketiga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, berarti kaifiyah. Nah, oleh sebab itu bahwa kaifiyah haji umroh ini sudah selesai oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang, beliau sebagai Ketua Dewan Hizbah. Dan sekarang ini saya akan berbicara tentang fikih dalam perjalanan ibadah haji. Di dalam perjalanan ibadah haji itu tidak lepas ada kaitan dengan wudhu, ada kaitan dengan tayamum, ada kaitan dengan mandi, ada kaitan dengan sholat. Dan itu juga harus benar kita lakukan, tidak kita terpengaruhi dengan sebuah kesibukan dan kecapean. Karena ibadah haji itu, Bu, Pak, capek. Capek betul. Makanya tidak heran kalau semua pengarah, pengisi materi itu harus betul-betul dijaga tentang kesehatan, karena identik dengan fisik, capek. Jangankan untuk itu dan ini kalau kita satu waktu di Muzdalifah atau di tempat yang lain mau BAB, mau buang air kecil, jangan terbayang siga di daerah kita langsung ditemukan toilet langsung dekat gitu kan. Harus terpikir ini bagaimana, kalaupun ada ini harus antri, apalagi tidak tahu ini harus bagaimana. Berarti kita harus mendapatkan sebuah solusi mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Saya di Muzdalifah, Bu, pas mau BAB gitu kan, antriannya aya meureun sakilo. Tuh, ya kumaya cing teh geus nyedak gitu kan. Nah, bagaimana? Ya, kita cari saja tempat yang sembunyi gitu kan. Cari saja tempat yang sembunyi, dan di situ kita buang air kecil, buang air besar. Air bagaimana? Nah, ini kan tidak ada. Gitu kan, aya oge aqua kanggo ngaleueut. Gitu kan. Jadi kita sabil antara untuk minum dan untuk bebersih. Nah, itu kan perlu juga itu harus punya ilmu. Ini bagaimana solusinya kalau menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Atau kita misalkan mau tawaf kudum, yang tentunya di situ ada sholat. Pas begitu misalkan kita batal, reka jaman ke mana? Di haram. Jadi jangan digambarkan masjid yang ada di Al-Jabar, nugas ke Al-Jabar ya. Al-Jabar kan tinggal ke Hanap gitu, Gampil. Kalau di alun-alun Bandung kan ada gitu kan, di Istiqlal mudah gitu kan. Tapi di haram bagaimana? Wah, itu kalau di haram harus keluar dengan berdesakan jutaan orang gitu kan, itu kan. Kemudian masuknya ke masjid akan bagaimana lagi? Nah, itu kan otomatis. Pas begitu kita batal, sedangkan kita mau sholat, ini harus bagaimana solusinya kan? Ini makanya disitulah perlunya ilmu gitu kan. Nah, oleh sebab itu maka materi yang sekarang nanti kalau saya tidak terakomodir apa yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa ditanyakan di akhir. Nah, itu Bu, sekitar perjalanan ibadah haji. Jadi kita bagaimana ketika tawaf kudum, kaitan dengan mandi dan wudhu, kemudian kita ibadah haji dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi, bolak-balik ke Mekah, kemudian terakhir di Mina, kemudian pas tanggal 12 pulang ke Mekah, selesailah. Mudahnya ibadah haji jeung umrah teh sakitu eta teh. Itu kan. Tapi Masya Allah Bu, Pak, luar biasanya
perjalanan ibadah haji. Dan ini jangan sampai terjadi polemik, perdebatan antar jemaah dan suami istri untuk memutuskan dalam praktek ibadah. Karena yang saya sering lihat itu sampai terjadi jidal. Ih kurang kumaha, cek ieu kieu, cek ieu kumaha. Wah, itu rame kan, ibadah henteu hayo he paloba-loba omong. Itu kan jadi jidal, itu bahaya dalam ibadah haji wala jidala. Tidak boleh jidal. Cek istrina da abdi mah cenah cek ustad ieu kieu, cek suamina lain. Nah, bapak mati ustad ieu, tungtungna teuder ibadahna hayo he, tungtungna mapan paseur-seur carios gitu kan. Itu terjadi jidal. Makanya disitulah awas dalam ibadah haji Bu, dalam segala persoalan itu persoalan jidal itu mudah terpengaruhi. Saya sedikit atau istilahnya ya sedikit ada yang harus disampaikan dalam pengalaman. Ketika saya mengurus, Pak, ini tempat untuk ibu-ibu, wayahna bapak-bapak di sana. Itu sampai ada orang yang berkata, cing atau jang cenah, ya teh capek cenah, hayo he diatur ka ditu, diatur ka dieu, kan eta teh nyelak atuh digitukan teh. Duh, ieu mah cing teh gogoda. Kan gitu. Urang teh ngarahkeun supaya nyaman, tapi justru kalah kemalik dengan emosi kan. Cing atuh geus capek cenah ieu teh, hayo dikaditukeun dikadieukeun. Wah, kurang-kurangna kan kapancing. Cek sim kuring, wios bapak calike di dinya nya ngahiji jeung ibu-ibu ari hoyong mah gitu kan. Pas yang lain mengikuti, orang itu tidak mau pindah. Pas datang ibu-ibu langsung dikerumuni ibu-ibu kan jadi malu. Nah, pas begitu keluar dari tenda ternyata sudah tidak ada tempat kan, terpaksa dia diam di luar. Harus 12 jam diam di luar dengan cuaca yang sangat dingin gitu kan, bari geus kolot kumaha tah. Saya melihat orang itu karunya, Pak, coba tempat saya duduki saja. Kan tadi ngamek, tapi ayeuna diberi tempat tuh nya. Kumaha tah? Kan era-era ge kapaksa kan. Nah, diuk kan gitu. Urang kumaha tah hikmahna? Urang rek pancing emosi tapi henteu malahanan diberikan kebaikan pan. Kumaha ujung-ujungna? Pas tempo akhir ibadah haji, Ustad, yuk cenah jajan jeung abdi tuh nya gitu. Tuh kan. Tapi geus beres ibadah haji, Ustad cenah jajan jeung abdi, sampai sekarang ini dia terus berbuat baik kan, hikmah dari kesabaran. Kade bupanya. Nah, itulah diantaranya yang berkaitan dengan sedikit cerita, dan mudah-mudahan ini jadi bahan untuk ibu bapak, karena persoalan-persoalan itu memang akan bermunculan tanpa kita disadari. Oleh sebab itu sekarang ini harus dijaga hal-hal yang tadi. Nah, bisa dibuka bahwa di sini adalah membahas yang pertama tentang wudu. Tentang wudu. Apa wudu ini? Lamun ibu bapak ditanya ku pribados, Bu, Pak, naon wudu? Pasti jawabanana cenah anu kitu teh. Pasti jawabna anu kitu teh. Nu kitu teh nu kumaha? Nya nu kitu, kan bisa begitu. Tapi setelah ini manasik ini harus bisa terjawab, ibu bapak, apa yang disebut wudu? Nah, apa yang disebut wudu? Wudu adalah mencuci dan mengusap anggota badan tertentu sampai batas tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Itulah arti wudu. Jadi apa arti wudu? Wudu itu mencuci dan mengusap anggota badan tertentu sampai batas tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Lamun ditanya hayang ringkes, naon wudu? Wudu mah ngusap, ngabersihkeun anggota tangan, muka, kepala, dan kaki. Dan ini merupakan syarat sah sholat. Jadi kalau sholat tanpa wudu itu tidak sah.
Dan wudunya ini harus benar. Wudu ini harus benar, tidak boleh tidak. Kenapa? Ketika ada sahabat yang cuma tidak tercuci tumit, langsung Nabi berteriak dengan ancaman neraka. Ini harus dicatat. Jadi ada orang yang wudu cuman tumit tidak tercuci, itu Nabi berteriaknya langsung yaitu neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Berarti di sini wudu harus benar. Ulah gurung rusuh, ulah kalewat. Lantaran tidak benar, tidak sah wudunya, pengaruh juga terhadap sholat. Jadi pengaruh juga. Jadi kalau orang lain menganggap wah wudu itu urusan kecil, tidak ada urusan kecil dalam urusan ibadah. Semuanya urusan besar. Karena kalau tidak benar, maka itu tidak sah. Tidak sah berarti tertolak. Nah, dasar yang harus dipahami oleh ibu bapak dalam persoalan wudu itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Nikmatnya nu digerote jalma mukmin hungkul. Jalma kafir mah moal digero gitu kan. Matak tara wudu oge da keur maranehna mah teu jadi masalah. Gitu kan. Da keur maranehna mah moal dihisab. Moal dihisab eta mah. Naon hisabeunana? Keur jalma kafir naon hisabeunana? Makanya ini ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah, apabila kalian hendak salat, apabila kalian hendak salat, fagsilu wujuhakum, cuci muka kalian. Nu mana muka teh? Nu muka teh nu mana? Tuh nya pasti lamun ditanya nu ieu. Saya da ngajawabna. Nu mana muka? Muka itu bagian depan kepala. Sampai disebut wajah bagian depan kepala di atas pas akhir tumbuhnya berambut, di bawah dagu, samping pelipisan. Itu yang disebut muka. Kayak teh Bu, kudu ka wasuh sadayana, harus tercuci semuanya. Makanya kalau misalkan ini gitu kan, muncul pertanyaan, Ustaz dak abdi mah teu aya rambutan kumaha tah? Nah dileuwihkeun. Kan abdi mah cenah jadi profesor kan teu aya rambutan kumaha tah? Itu kan galibna di mana tumbuh rambut depan itu. Di bawah janggut. Matak anu janggotan wayana kudu sing apik, kudu kawasuh tah, maka kudu disuai-suaikeun. Makanya kalau ada orang yang menyatakan bahwa wajah sampai di bawah bibir, sehingga ibu-ibu yang pakai kerudung itu gadona kudu katutup, aya kan anu nerangkeun wajah seperti itu. Itu kan ada wajah itu di bawah bibir gitu kan, sehingga si gadote kudu katutup gitu kan. Padahal di wudu justru Nabi dagu ini adalah dicuci gitu kan, berarti ini termasuk wajhun. Itu pagsilu wujuhakum itu seperti itu. Itu tidak boleh, tidak harus tercuci. Sing apik tah tiluhur pas nu jadi rambut, kahandapna gado, gigirna pelipisan. Kemudian wa aydiyakum ilal marofik, cuci kedua tangan sampai sikut. Cuci kedua tangan sampai sikut. Sikutnya tercuci tidak Bu? Kan? Tercuci. Betul. Kudu yakin.
tercuci. Wa atimus siyam ilal lail, sempurnakan saum sampai malam. Malamnya terbawa tidak? Tuh ngahulengnya. Wa atimus siyam ilal lail, sempurnakan saum sampai malam. Malamnya terbawa tidak? Tak kudu yakin, kan bisa anu nanya naroskin gitu tah. Sempurnakan saum sampai malam, malamnya terbawa? Tuhnya jadi salah. Cucilah tangan sampai sikut, sikutnya tercuci? Tercuci. Sempurnakan saum sampai malam, malamnya terbawa? Tuh jadi salah. Jadi salah. Nah jadi salah. Bu, ari ungi siang sanes. Ungi siang sanes. Sanes. Ungi sanes siang siang sanes ungi. Ari panangan sikut sanes. Ari panangan sikut sanes, ari sikut panangan. Panangan tuhnya beda. Kan bae nah mengpeng usum tiris berada panas mastaka. Ari panangan sikut. Sanes. Ari sikut panangan. Panangan matak bentennya. Benten. Sempurnakan saum sampai malam. Pan ari saum mah dipiwarang nage siang. Dogi ka malam. Malam sanes siang. Jadi tong kacandak. Cuci tangan sampai sikut. Sikut teh tangan. Matak ta sikut naka tercuci. Itu beda. Matak para ahli ilmu lamun nungaran atimus siam ilalail ila nate etate intiha, tapi wa aidiakum ilal maropik ila nate ma'a gitu etate. Tah tosnya. Jadi sikutna kacanaknya. Nah, jadi ibu bapak terutami upami nganggo panangan anu tangan panjang tah sing ati-ati dina wudu. Bisi sikut teu kawasuh. Tak ulah nu sarareg. Si acuk teh gitu kan. Sami ibu-ibu oge kan. Da ari wudu Nabi teh lain keur kaum pamaget hungkul, kalebet kanggo istri. Al-mar'ah bimanzilatir rajul. Jadi sami. Tak kena anggohan ke pangaruhna gitu kan. Jadi pada angkat-angkatan orang kedah sing emut gitu kan anggohan. Wamsahu biruusikum, usap mastaka ka mastaka, usap kepala kalian. Ari kepala teh nu mana? Tuhnya. Kepala teh nu mana? Tuh salah. Ari kepala naon? Urang lamun meuli hulu domba, nu mana teh hulu domba teh? Tuhnya hulu domba gitu kan, eta teh sabele genjeurna kan, nu buleud. Saur Allah, usap kepala kalian, nu mana? Sadayana diusap, Bu. Sadayana ngan kulantaran nu payun mah parantos diwasuh nya anu teu acan kawasuh diusapna kartos. Wamsahu biru sikum, usap kepala kalian. Ku Quran disebutkan sadayana, tapi lantaran tos kapayunan ku kalimat pagsilu wujuhakum, maka sasesa wajah itu kedah diusap sadayana. Hebatnya Quran nyebutkan wamsahu biru sikum, mata keteh mastaka teh dibagi dua, nu payun diwasuh, sasesa nu diwasuh diusap. Matak telepat upama aya ulama nyebutkan bi nateh lil ba'di. Naon pangna lil ba'di? Apan ruus mah sadayana ngan aya bi
Mana keur ngabedakeun bina di payun aya pagsilu wujuhakum gitu. Wasuh rarai wamsahu birusikum usap sasesa anu dikumbah. Jadi teunang anu kaliwat eta teh. Tah anu kaliwat. Tah eta ngeunaan wamsahu birusikum. Urang sakantenan keneng ke hadis-hadisna malah tiasa diaos ku ibunya ku bapak. Wa arjulakum ilal ka'bahin. Sareng wasuh sampean cuci kaki-kaki kalian ilal ka'bahin sampai mata kaki. Mata kakinya tercuci? Tercuci. Siganu tadi ilal marafiqi. Nah, beres Al-Qur'an menyebutkan tentang wudu. Nah, di sini kita akan bahas secara rinci dari awal sampai akhir. Pertama, di dalam pelaksanaan wudu itu sebelum melaksanakan tentu ini harus berdoa. Harus berdoa. Kumaha doana Bu bade wudu teh? Bismillahirrahmanirrahim. Tah hadisna hasan. La wudu'a liman lam yazkurismallah. Tidak sah wudu, tidak sempurna wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Aya Bu doa-doa tiap anggota wudu doana. Kan? Tuh salah ibu-ibu mah. Aya henteu doana tiap-tiap anggota wudu. Aya teu? Teu aya laras. Kumaha lamun sim kuring mere conto. Aya ingdal madmadoh nalika kumur-kumur. Allahumma askini min haudi nabiyyika Muhammadin ka'san la azma ba'dahu abadan. Lamun teh mah bade istisqa istinsak Allahumma la tahrimna raihata naimaka wa jannatika. Bade ngawasuh mastaka rarai Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Lamun bade ngawasuh panangan Allahumma a'tini kitabi biyamini Allahumma la tu'tini kitabi bisimali. Bade ngusap mastaka Allahumma harim sa'ri wa basyari alan nar. Lamun bade ngusap cepil Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul. Bade ngawasuh sampean Allahumma sabbit qadamayya ala sirat. Geuningan aya. Jadi lain teu aya doa tiap anggota wudu ngan teu aya dalil nu sahih gitu. Aya doa nama ngan eueuh dalil nu sahih gitu hunggul. Lamun teu aya meureunnan moal aya talapad nu tadi teh nya. Nya kan bisik gitu. Tuh aya cina doana tapi atuh batur teh maraca nu tadi gitu kan. Jadi aya lapad-lapad nama ngan sadayana oge teu aya dalil anu sahih gitu kan. Dhaif jiddan malahanan la aslalahu teu aya asal usulna. Siga sim kuring gitu. Ustad aya teu doa-doana dina tawaf tiap puteran aya ngan eueuh dalil nu sahih cing teh. Matak batur mah bu dikongkorongkeun tah tawaf teh. Putaran kahiji ieu doana, putaran kedua ieu, katilu ieu, kaopat ieu, tapi ka loba gitu kan. Ngan teh aya nu sahih nu mana? Atose ruknul yamani jeung aswadi robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tuh gitu kan.
Jadi ngahaja kusim kuring dikenalkan bisi gitu kan, bisi marukan meureunna teu apal cina doana lain teu apal dalil nu sahih gitu kan. Tah jadi doa dina bade wudu cekap bismillah. Angot kasauran Ibnul Qayyim teu aya bacaan dina wudu angin dimimiti bismillah, dina terakhir asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, beres itu kan. Nah eta Bu rinci nu kahiji. Jadi sateu acan wudu baca bismillah. Teras anu saterasna naon? Dina hadis riwayat muttafaq alaih anu ti Humron ku ibu tiasa ditinggal, hadis anu katilu keterangan yang ketiga, anna Utsman radhiyallahu an da'a biwaduin. Utsman meminta air wudu, da'a biwaduin. Lamun dibaca wadu air wudu, lamun di domah wudu artinya praktek wudu. Jadi macana da'a biwaduin. Utsman meminta air wudu. Apa yang dilakukan? Pagosala kapaihi salasa marroh, mencuci telapak tangan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Kemudian summat tamadmado, berkumur-kumur. Berkumur-kumur teh si air di mulutnya digerak-gerakin, itu namanya tamadmad. Jadi bukan sekedar masukkan ke mulut langsung disemburkan, tidak, masukkan kemudian digerak-gerakan gitu kan, kemudian dikeluarkan, itu namanya tamadmad. Tapi lamun dimasukkan ke mulut digerak-gerakan tuluy ditelan, tah eta mah lain tamadmad ngaranna. Gitu eta mah. Jadi digerak-gerakan kemudian dikeluarkan, itu tamadmad. Jadi digerak-gerakan. Kemudian dengan istinsak. Nah, istinsak itu ini dinaikkan air ke pangkal hidung. Yarfa'ul ma ingdal anfi. Jadi ingda torfil anfi. Jadi ke pangkal hidung. Jadi yang namanya istinsak itu bukan air hanya kena di ujung hidung, tapi harus ditaikan. Nah, ini dikenyot heula. Kemudian istinsar dikeluarkan. Jadi ditarik heula kemudian dikeluarkan. Itu istinsak yang benar. Malah cek dokter si Hombing macina bisa mengurangi penyakit flu eta teh. Itu kan saya pernah juga baca gitu kan kajian medis tentang masalah itu bisa. Oh berarti asal wudu nu benar ternyata kesehatannya luar biasa. Manfaat dari wudu yang benar itu luar biasa. Tarik. Nya ari nu ngawitan mah Bu osok aya ngaburinya ya oge gitu kan. Komo lamun lepas teuing mah nyotna gitu kan. Ya gitu kan. Batur mapan ngasupkeun hidung, ngasupkeun benang tali kana hidung keluar tina mulut bisa atuh. Ya, orang makadar cai hungkul kenyotkeun, semburkeun gitu. Nah, itu kan istinsak. Kemudian mencuci muka, tadi sudah diterangkan muka, kemudian mencuci tangan kanan, tuh disebut tangan kanan. Salah samaroh 3 kali, selesaikan dulu yang kanan. Summal yusro, kemudian yang kiri, misladalik, seperti itu. Jadi dina wudu teh bukan kanan kiri. Kanan selesaikan, salah samaroh, kemudian yang kiri 3 kali gitu kan. Pan masih aya oge gitu kan, wudu teh gitu kan, kanan kiri gitu kan. Ngan teh kanan kiri oke. Jadi ini jelas dalilna. Al-yumna ilal marofik salasa marroh, berarti selesai. Sumal yusro, kemudian yang kiri misla dzalik, seperti itu.
Dan ini dilakukan boleh, mau satu kali boleh, mau dua kali boleh, mau tiga kali boleh. Tapi pas summa masaha birosihi, mengusap kepala itu satu kali. Bagaimana caranya? Maka di dalam hadis yang selanjutnya disebutkan, yaitu fa'aqbala biyadaihi wa adbaro. Bahkan di dalam lafaz yang lain, bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qopah summa raddahuma ila makanil ladzi badaminu. Jadi carana itu ini diletakkan di depan. Nah, ini kan di depan, ambil air di sini. Ini dijalankan ke belakang nih sampai pundak. Kemudian dikembalikan. Kemudian diusap ke pelipisan. Ini dimasukkan. Kemudian ini itu ada istilahnya isbaghaihi gitu kan, asyabahatain. Jadi dalam hadis cara mengusap kepala itu si dua tangan diposisikan di depan, dijalankan ke depan ke belakang sampai belakang, dikembalikan lagi, kemudian ini langsung ini kadiekeun. Nah, itu cara mengusap kepala. Kadebu eta mah Pak dalil. Kan orang lain menganggap eta mah paham kumaha jelas. Lapad hadisna juga. Makanya di sini kalau kita mau berbicara ini bukan fikih tapi geus usul fikih ya mah. Jadi jelas dalilna. Utsman yang mempraktekkan dan beliau mengatakan inilah wudu Rasulullah, kan begitu. Jadi bukan siapa-siapa, Utsman bin Affan yang melakukan, kemudian termasuk juga Abdullah bin Zaid, bahkan termasuk Abdullah bin Amr juga, bahwa mengusap kepala itu seperti itu prakteknya. Bukan saya mau menyindir atau menyalahkan, tapi mau bertanya, kira-kira nu mana dalilna kalau mengusap kepala cuman ininya saja gitu kan. Saya mau bertanya ini di mana dasar dalilna gitu kan. Lantaran jelas bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Mulai di depan, dijalankan ke belakang, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Dalam lafaz yang lain langsung wa adkhala isba'aihi sabahatain, memasukkan dua jari ke dalam telinga, wa masabi ibhamahi dhahira udunai, dan mengusapkan ibu jari ke daun telinga, kan begitu. Dalam lafaz yang lain itu sampai kausap pelipisanana. Itu makanya prakteknya itu sini simpan, jalankan ke belakang, kembalikan. Nah ini, nah gitu. Jadi ini kan diusap gitu kan, ini dikembalikan. Nah ini kan. Jadi itu dalam hal mengusap kepala. Kemudian mencuci kaki, nah 3 kali yang kanan, kemudian yang kiri. Bu, wudu yang benar itu akhiri dengan doa. Bagaimana jaminannya? Ternyata putihat lahu abwabul jannatis samaniyatu, akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Tuh, lamun beres wudu. Makanya di sini ukurannya begitu. Jadi barang siapa yang wudu seperti
Al-Quran dan sunnah Nabi jelaskan dari awal bacaan, praktek sampai doa syahadat, maka jaminannya putihat lahu abwabul jannati samaniyatu, dibukakan pintu surga yang 8. Tuhnya nah hatin apaan masalah teh tidinya heula, apaan tina wudu heula masalah memeh kaditu teh tidieu heula. Lamun ieuna geus beres, beres. Kalau inina tidak beres, rek kumaha beres kadituna, itu persoalanana. Makanya sampai Rasulullah memberikan sebuah targib bahwa wudu yang benar inilah putihat abwabul jannati samaniyatu. Kenapa ada targib ini? Akan iya persoalan awal. Nah, kemudian itu kalau misalkan ya sempat syukrul wudu, sholat syukrul wudu 2 rakaat dengan khusyuk gitu kan. Nah, ini dalam persoalan wudu. Nah, kemudian yang kedua yaitu persoalan mandi. Ini persoalan mandi. Ini takut terlewat ya, takut terlewat. Ini bagi yang tertutup kepala pakai kaos kaki ya, itu cukup diusap atasnya. Jadi kalau misalkan ini wudu, tapi kan tertutup kepala, khususnya misalkan ibu-ibu kan, nah itu ya. Jadi tidak usah dibuka, boleh diusap. Caranya dari ubun-ubunnya diusap ke belakang, selesai. Kalau ini menutup, kalau tertutup kepala. Jadi dari ubun-ubunnya diusap ke belakang, selesai. Dan tidak ada tambahan-tambahannya, cukup seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini pakai sepatu, ya kalau dalam umroh dan haji mah tentu untuk bapak-bapak kan ini harus pakai sandal atau sepatu yang terbuka mata kaki. Otomatis ini kan tidak ada mashu alal khuffain. Tapi kalau misalkan di luar itu kan pakai sepatu, pakai kaos kaki, bagaimana wudu sulit dibuka, ulah ngariripuh ku anjeun bu pak, cekape usap bagian luhurna. Jadi ada 2. Yang pertama apabila tertutup kepala dengan sorban, dengan kain, diusap saja dari ubun-ubun ke belakang. Tapi kalau misalkan di bawah pakai sepatu yang menutupi mata kaki, tidak usah dibuka, cukup diusap saja bagian atas. Gitu kan? Saya mengalami di khoeb. Jadi pas di khoeb ini dibuka, wah itu pas sesedekna gitu kan, orang di toilet di jamban, orang pakai sepatu gitu kan, kumaha. Nah cukup saja kita mau wudu ya berwudu, kemudian diusap saja bagian atas, itu bagian atas. Jadi ini kalau kaitan dengan yaitu menyapu sorban dan khuf sepatu. Nah itu yang berkaitan dengan masih wudu. Kemudian yang kedua yaitu tentang mandi. Itu mandi. Mandi itu yang dimaksud semua anggota badan tercuci. Dan yang berkaitan dengan mandi disyariatkan jelas dari junub, dari haid, dari nifas, mau Jumat dan mau ihram. Itu mandi-mandi yang memang disyariatkan. Yang disyariatkan. Itu kan kaitan dengan junub, kaitan dengan haid, kaitan dengan nifas, kaitan dengan Jumat, kaitan dengan ihram. Saya tidak usah bacakan dalilnya, panjang lahnya, udah mual katalar deh.
Yang disebut mandi, mandi yang disyariatkan itu kalau mandi junub atau dari haid atau nifas, pertama mencuci kedua tangan dulu, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian berwudu, kemudian meremas-remas gitu kan, kepala menuangkan air kemudian diremas-remas, dan setelah itu disiram, itu kan disiram. Ayah ente doa na rek mandi junub atau mandi biasa belum terdapatkan hadis secara nas mau mandi atau setelah mandi ada bacaan. Jadi cukup dalam wudu. Lantaran lamun aya kudu aya dalil namanya, gitu kan? Gitu kan? Nah, jadi di situ mandi yang berkaitan dengan janabah atau kaitan dengan nifas, haid. Ada mandi yang berkaitan dengan Jumat dan mau ihram. Itu dari mandi itu yang jelas ini cara yang Nabi lakukan, berarti jelas mencuci tangan lebih terdahulu, berwudu dan menyiram badan seluruhnya. Itu kaifiah dalam mandi. Makanya nanti jemaah-jemaah yang pas begitu kita pergi sebelum ihlal umroh itu disunahkan mandi. Nah, yang biasa mah gitu eta teh di Bekasi sebelum naik pesawat. Jadi nanti diinstruksikan mandi, kemudian pakai baju ihram, ibu-ibu pakai baju biasa, kemudian naik pesawat. Pas nanti di tengah-tengah atau setengah jam sebelum landing, maka itu diinstruksikan sudah tidak ada pakaian yang lain bapak-bapak kecuali ihram, dan disitulah talbiyah. Ini mandi. Nanti tanggal 8 sebelum ke Mina, rata-rata Bu eta teh ba'da maghrib itu teh araribak. Kemudian kalau sekarang saya tidak tahu, tapi kalau dulu itu pergi ke Mina itu ada yang jam 1 malam. Kalau diinstruksikan jam 1 malam ke Mina, itu rata-rata jemaah jam 10 geus mararandi tuluy pakai baju ihram. Kemudian pergi ke Mina karena mau ihlal haji gitu kan. Itu disebut mandi ihram. Jadi mandi ihram ketika kita mau umroh, ketika kita mau ibadah haji, itu mandi ihram, disunatkan. Nah, kalau misalkan mandi yang tadi itu di sebelum kita ihram, ya bebas pakai sabun apapun silahkan. Tapi nanti kalau sudah ihram, nah wayahna gitu kan. Jangan istilahnya memakai wangi-wangian. Ini mandi gitu kan, yang berkaitan dengan mandi. Nah, selanjutnya selain wudu dan mandi ada namanya tayamum. Ada nama tayamum. Tayamum ini adalah pengganti dari wudu atau mandi ketika tidak ada air. Makanya di sini harus paham dulu. Pertama, status tayamum. Yang kedua, cara tayamum. Yang ketiga adalah ilah adanya tayamum, sebab adanya tayamum. Jadi tayamum ini adalah
secara syar'i ini bagian dari rukhsah, keringanan-keringanan dalam agama. Dalam agama. Dan secara makna memang tayamum ini adalah bermaksud untuk menepukkan tangan ke tanah dalam hal bersuci, berhadas ketika tidak mendapatkan air. Itu secara bahasa. Nah, tayamum ini itu semuanya pengganti dari wudhu atau mandi, dan nanti fungsinya sama. Orang dengan tayamum sama dengan wudhu, gitu kan. Jadi kalau misalkan dikersakeun aya jalma anu kuduna wudhu tapi tayamum, hukum tayamumnya sama dengan wudhu. Harusnya dia mandi tidak ada air, ternyata dia tayamum, berarti dia hukumnya sama, gitu kan, dengan mandi. Nah, harus paham tentang ilah, penyebab dari tayamum ini. Apa penyebab atau ilah dari tayamum? Di dalam Al-Quran, baik surat Al-Ma'idah ayat 6 atau An-Nisa ayat 43, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub hendaklah bersuci. Wa in kuntum mardha, jika kalian sakit, au ala safarin, atau bepergian, au jaa ahadun minkum minal ghaid, buang air kecil atau buang air besar, au lamastumun nisa, atau bercampur dengan istri, falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air, patayamamu, tayamum, so'idan thayyiban, dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, usap wajah kalian dan tangan kalian. Ayat ini lengkap. Pertama, ilah, penyebab adanya tayamum. 3. Wa in kuntum mardha, jika kalian sakit, patayamamu, silahkan tayamum. Nya, jadi ulah naroskeun deui lamun teh mah di ditu teh teu damang, tapi entong hoyong teu damangnya ieu mah. Lamun ari ngalamun mah jauhkannya. Jika kalian sakit, tayamum. Kan cina ada air, apaan ilahna? Ieu mah sakit, sebabnya sakit. Walaupun ada air. Karena wa in kuntum mardha, jika kalian sakit, itu ilah yang pertama. Yang kedua adalah au ala saparin, atau sapar, bepergian, patayamamu, hendaklah tayamum. Ibu bapak ke lamun teh mah urang pas sesedek di jamban, nah make jeung maksa-maksakeun wudu, pan keur sapar tayamum atuh. Ya, salat ini sudah dekat waktunya. Kemudian tempat juga kan ulah kabayang di masjid urang gitu kan, rek irah wae oge kosong. Ai di ditu mah rek irah wae oge pinuh gitu kan. Itu bedana teh kitu. Ai di urang mah rek irah wae kosong, ari ditu mah rek irah wae oge pinuh. Ya, saya mencoba gitu kan, ada berita, coba cina kalau jam 2 malam cina itu agak kosong, bohong. Coba cina jam 2 siang, tidak ada. Jadi 24 jam memang tidak kosong masjid. Gitu kan? Tidak kosong masjid. Nah, kalau misalkan kita
Ya ini di perjalanan gitu kan, mau di Mekah atau sekitar Mekah atau di Jeddah atau nanti di, ini kan di luar ibadah haji kalau di Jeddah. Kemudian kalau mau di Mina, di Arafah, di Muzdalifah gitu kan. Ini mau sholat. Air ada, tapi memang harus antri dan yang lainnya. Sebab adanya tayamum dengan safar. Jadi artinya au ala safarin patayamamu. Kalau safar ya tayamum saja. Gitu kan. Acinakan Nabi lamun tayama safar selalu wudu. Pertama, ini Nabi itu orang yang suka berwudu. Nabi itu orang yang suka berwudu. Jangankan Nabi sedang safar, geus boga wudu rek salat wudu deui keur Nabi mah. Kalau misalkan habis salat maghrib mau salat isya punya wudu, beliau itu suka wudu lagi. Jangankan mau salat, mau tidur kan wudu. Itu beda lagi masalahnya. Ini Quran menyebutkan au ala safarin patayammamu. Maka yang ketiga, apabila jaa ahadun minkum minal ghaid, kade ghaid itu tempat yang luas. Datang seseorang dari tempat yang luas kan gitu meureun terjemahna kan. Jadi hese ngahartoskeun eta mah disebut tempat, tapi yang dimaksud adalah halnya. Orang galibna lamun ti toilet ti jamban tos naon bu? Nya. Jadi ulah kaharti istilahna tas tuang meureun gitu. Nya meureunan mun teu baol tangtos hajah kan, buang air besar BAB. Makanya Quran menyebutkan apabila keluar dari jamban jelas buang air kecil atau buang air besar. Sifatun min halil galibna. Nah, kemudian tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan air. Nah, baru patayam mamu, maka hendaklah tayamum. Jadi dengan sakit bisa tayamum, safar tayamum, di tempat sendiri ternyata tidak mendapatkan air, itu tayamum. Dua, dengan apa tayamum? So'idan thayyiban. So'id itu atas, thayyiban bersih. Maka bisa diterjemahkan itu so'idan thayyiban, debu. Debu. Bahkan Nabi itu ala jidarin, menepukannya ke dinding. Dan saya kira tidak ada tempat kecuali di situ ada debu. Jadi so'idan thayyiban. Makanya saya belum mendapatkan itu jemaah haji untuk tayamum bawa tanah sendiri. Itu sampai mau ibadah haji itu ngahaja ngagali tanah jerona sahasta, geus digali kakara disangrai, geus disangrai dibubuhkeun gitu kan. Untuk apa? Untuk tayamum, tapi ke tingkat gitu kan. Itu. Ini dalilnya jelas so'idan thayyiban, tanah yang terapung artinya di atas. So'idan thayyiban itu begitu gitu kan. Jadi jangan sampai istilahnya membawa seperti itu. Dulu-dulu itu ada jemaah itu seperti itu. Jadi ngahaja rek tayamum cenah lantaran di ditu bisi susah taneuhna, wah kata siapa di situ mah paisir hungkul. Cenah supaya steril, supaya bersih geus tayamum teh cenah ku bedak teu bisa bu. Gitu kan. Teu tiasa. So'idan thayyiban, tanah yang bersih. Mana debu-debu gitu kan. Caranya bagaimana? Nah, di dalam Quran disebutkan pamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Dalam hadis ternyata diterangkan pertama yaitu dorbat
dorobahu biyadihil ardo dorbatan wahidatan. Kedua tangan tepukeun tuh gitu. Kana dinding, kana karpet gitu kan. Itu doroba biyadaihil ardo dorbatan wahidatan. Summa masahas simala alal yamin. Lalu usapkan yang kiri ke kanan. Wa dhohiro kappaihi wa wajhahu. Telapak tangan luar dan wajah. Jadi ia disebutna dohrul kapi. Tah ini. Jadi yang ini disebut dohrul kapi. Ini disebut batnul kapi. Nah, kulantaran ini disebut dohrul kapi, ini batnul kapi, maka tepukeun yang kiri ke kanan, usapkeun. Ini usapkeun kanu kenca, baru muka selesai. Itu namanya tayamum. Gitu kan? Cingkumaha, Bu? Kieu tuluy kieu, tuluy kieu. Nah, gitu kan. Jadi tepukeun. Cing sadesan cobi. Jadi ditepukan satu kali ya, dorbatan wahidatan. Ini yang kiri, ingat. Usapkan yang kanan, kemudian kanan ke kiri, kemudian ini selesai gitu. Nah, itu tayamum. Dalil-dalil yang berkaitan dengan tayamum menepukkan lebih dari satu kali, keterangannya doib. Yang kedua, mengusap sampai sikut juga doib. Dan tidak ada bacaan, baik di awal atau di akhir. Itu tayamum. Jadi ibu bapak kalau misalkan ini sakit, sapar, atau tidak mendapatkan air, tayamum teh sapertos kitu. Nya. Cingkuma bapak-bapak tayamum teh. Tepukeun. Nah ini kemudian selesai gitu kan. Mudahnya. Agama maknya yusrun, mudah pisannya, enteng pisan. Jadi tayamum tidak ada bacaan, tidak mengusap kepala tapi muka. Muncul pertanyaan, kumaha ayeuna mah muka heula? Tidak apa-apa. Misalkan Bu, tepukeun. Nah ini boleh. Gitu kan? Jadi dua, boleh muka kemudian panangan, boleh panangan terus muka gitu. Itu cara tayamum. Jadi ulah tapi jadi pas seret-seret gitu kan. Wah. Ya, kemarin yang saya tahu kalau bayangan dulu itu di Muzdalifah itu memang sulit jamban. Tapi kalau kemarin itu saya lihat ini banyak jamban. Di Arafah dulu sulit, sekarang banyak keran-keran. Tapi walau alam dalam praktek ibadah haji, kenapa? Karena jutaan orang gitu kan. Karena dulu juga saya survei dulu, wah geningan deket jamban aya gitu kan. Wah lamun anu-anu teh gampang. Pas dina kenyataanana bingung oge ieu belah mana cing teh gitu. Makanya di sini harus tahu ya tayamum saja. Kayak ibu-ibu kan kalau di Mina kan di Mina itu kan sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Itu kan misalkan sulit kita untuk berwudu ya tayamum. Kemudian di Arafah itu kan setelah kita melakukan khutbah Arafah dengar, kemudian sholat duhur dijama dengan asar, itu kan ternyata sulit ya tayamum saja. Kalau sulit, kalau mau wudu ya silakan, kalau mau BAB atau buang air besar, kecuali itu. Kemudian di Muzdalifah kan sholat maghrib dengan isya, itu kan sulit, apalagi sampai subuh. Mudah-mudahan bisa Bu sampai subuh, karena kita ya berdoa dari sekarang mudah-mudahan lancar Bu.
ibadah haji tidak pernah lepas dari masalah. Yang saya tahu tentang ibadah haji tidak lepas dari masalah. Pembimbing ini punya masalah ini, pembimbing ini punya masalah ini selalu. Kenapa? Karena ibadah haji kita tetap mengikuti aturan yang punya tempat. Itu bisa kukumaha. Makanya kalau berbicara tentang masalah pengalaman kadang-kadang tidak sama. Tidak sama. Makanya saya lebih sering mengingatkan ka ibu ka bapak ti ayeuna keneh sing mineng ngadua ka Allah ibadah haji mudah-mudahan lancar. Jangan ada hal-hal yang mengganggu khususnya dalam kaifiah ibadah. Ulah boga rasa maneh dina ibadah haji mah, ulah boga rasa urang teh bisa itu bisa ieu, wah ulah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita tawakal, kita melakukan yang kita mampu, selebih itu serahkan kepada Allah. Terus ayadnya tip anu perlu diingatkan. Mun urang naon wae kajadian-kajadian kudu gancang istighfar ke Allah. Nya. Geuningan kieu. Pas begitu babarengan efek katinggalun linglung gancang istighfar heula ka Allah. Itu banyak persoalan. Makanya tiayana ngadunga ulah boga rasa kita apa itu dan ini terus berdoa. Berdoa kepada Allah mohon ibadah haji dengan lancar, sehat dan pulang makbul. Nah, ini persoalan kaitan dengan masalah tayamum. Kemudian setelah itu, ini sudah terkuasai ya tentang masalah wudhu, mandi dan tayamum. Terakhir persoalan masalah sholat. Nah, ini masalah sholat. Sholat sepakat semuanya para ulama sampai mengeluarkan sebuah definisi. Salat ini adalah muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Yang namanya salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Termasuk salat janaiz ya kan gitu. Termasuk salat janaiz. Itu diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Kedua, sholat ini sudah ditentukan waktunya. Kitabam mauquta. Kitabam mauquta. Anu sok rada kaliru teh dina sholat subuh Bu Pak. Di urang mah paling akhir sholat subuh teh itu jam 4:30 lebih sekian menit. Di situ justru jam 5 teh baru adzan. Sholat subuhnya 5:30. Rata-rata sholat subuh teh 5:30 gitu kan. Nah itu memang ini masih dina mauquta, dina waktu yang ditentukan. Tartib dalam sholat jelas. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, aqimis sholata, dirikan oleh kalian sholat li duluki syamsi, li duluki syamsi, sesudah matahari tergelincir, ila gosakil laili, sampai gelap malam. Nah, li duluki syamsi itu duhur asar, ila gosakil laili maghrib isya, wa qur'anal fajri, dan subuh.
Tuh, jadi ku dalil eta oge bisa dibedakeun. Li duluki samsi duhur asar 1, ila gosakil lail maghrib isya, wa qur'anal fajri subuh. Makanya sholat ini 4 ditambah hiji lain 5. Acina 5 4 ditambah hiji sanes 4 ditambah hiji. Ari waktu sholat teh lain 5 waktu 4 ditambah hiji. Nah 4 ditambah hiji dak misah subuh mah. Subuh itu misah, teu nyambung kana isya, teu nyambung kana duhur. Subuh mah. Jadi teu nyambung kana isya, teu nyambung kana duhur, itu berdiri sendiri. Itulah makna wa qur'anal fajri. 4 sapi ditambah hiji kuda jadi saberiji, Bu? 4 sapi ditambah hiji kuda saberiji. Tuh nya angger 4 sapi hiji kuda, moal bisa jadi 5 sapi, moal jadi 5 kuda kan itu. 4 sapi ditambah hiji kuda saberiji. Nya cek urang teh 5 sato tah eta mah bisa gitu kan. Nah, ini kan. Jadi 4 maghrib, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi subuh misa. Makanya nanti di dalam jamak juga duhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh tidak bisa dibawa kaditu kadieu, gitu kan? Subuh mah misah. Jeung teu bisa deui asar sareng maghrib, gitu kan? Beda deui eta mah. Ieu mah bab beurang li duluki samsi mah. Ali ila gosakil lail mah bab peuting, tapi misah teu asup kana peuting, teu asup kana beurang, mana subuh gitu, subuh. Nah, makanya nanti kalau kita mau menjama, mau takdim atau takhir, tetep hitunganana duhur, asar, maghrib, isya, gitu kan. Makanya kami di tim sekretariat dengan DH itu kalaupun misalkan jamak takhir tetep urutanana teh duhur, asar, maghrib, isya, gitu kan. Lamun aya anu boga paham tergantung nu boga waktu tah eta teh perlu dalil, gitu kan. Nu mana dalilna, gitu kan. Makanya ini yang jelas Quran, liduluki samsi ila gosakil laili wa qur'anal fajri. Itu kan jelas salat ini ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Duhur, zawal. Asar masih terang, belum datang warna kuning. Pas begitu warna kuning, kemudian datang maghrib. Habis warna merah, datang isya. Sampai tengah malam atau sepertiga awal malam. Dari situ kosong, pas begitu muncul fajar sidik, itu datang subuh sampai terbit matahari. Dari situ kosong lagi. Inilah waktu-waktu sholat. Sekarang bagaimana kaifiah sholat? Pertama, jika terjadi sholat ini di kendaraan, nah dalil-dalil sholat di kendaraan itu kaitan dengan sholat sunnah. Adapun kaitan dengan sholat wajib di kendaraan itu kaitannya dengan masakoh.
dengan masakoh, dapat sebuah kesulitan. Nyai dina pesawat kudu turun heula gitu Bu. Kan moal mungkin. Saya mengalami di pesawat itu sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini mengalami perjalanan sampai di kapal 15 jam gitu kan, karena pada waktu itu ya ke Turki gitu kan, jadi ngalaman ngampleng gitu kan dina pesawat. Nah bagaimana sholat duhur? Saya langsung sholat duhur di pesawat, jamak kosor dengan asar. Terus masih kena di pesawat ya geus maghrib. Nah, ternyata sholat, ternyata sampai subuh tuh sholat deh. Jadi ngalaman 5 waktu sholat di pesawat gitu kan. Jadi kaitan sholat wajib di pesawat itu kaitan dengan masakohnya. Memang secara nas dalil itu kaitan dengan sholat sunnah. Nah bagaimana caranya? Nah caranya kalau di kendaraan, pertama arah kita tidak bisa ini harus ngiblat, malah bisa di kendaraan mah ya tergantung arah kendaraan. Jadi lamun teh misalkan ya kita di jalan tol kemudian macet, kemudian waktu asar hampir habis, menjelang maghrib keluar moal mungkin gitu kan, dituluykeun oge moal mungkin, hanya ada kesempatan di sana kumaha ya lakukan. Itu kan kaitan masakoh. Caranya bagaimana? Maka dilakukan ij'al sujudaka ahfadho min ruku'ika. Salat seperti biasa 2 rakaat, takbiratul ihramnya sama, kemudian meletakkan tangan di ulu hati gitu kan, ulu hati kan. Jadi takbir sama, hadwa mankibaihi, malebahan 2 pundak, kemudian wadoa yadahul yumna ala yadil yusra, dipegang tangan kiri dengan tangan kanan, baina rusgun, artinya itu dipegang itu rusgun, ini pergelangan, kemudian diposisikan yaitu di ulu hati, ala sodri itu ulu hati. Itu Imam Ahmad menyebutkan fauqas surah, di atas pusat. Jadi dina ulu hati. Ala sodri itu bukan di atas dada gitu kan. Nah, sodrun itu kan ulu hati, bukan dada, karena dada yang dimaksud oleh kita itu sadyun. Sadyun gitu kan. Ngan dina sadyun ayat dor'un gitu kan. Nah, makanya ala sodri itu di ulu hati, simpan di ulu hati gitu kan. Nah, jadi di dia tah dina ulu hati. Jadi bukan di samping gitu, di dia. Nah kemudian biasa iftitah, fatihah, surat, pas ruku, nah kemudian i'tidal biasa, pas sujud ini lebih rendah daripada ruku gitu. Kemudian nanti duduk seperti biasa, rakaat yang kedua seperti itu, tahiyat, kemudian salam. Itu sholat di atas kendaraan. Jadi ruku kemudian sujud, beda na ruku jeung sujud, tungkulna sujud lebih ke bawah gitu kan, gitu dibanding dengan ruku. Nah kemudian setelah itu karena dalam posisi sapar, maka kita melihat dari berbagai keterangan baik Quran atau sunnah, maka dalam Al-Quran dikatakan dengan ungkapan wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru.
jika kalian bepergian tidak apa-apa mengqashar salat. Kemudian dalam hadis, awwalu ma furidatis shalah, pertama diwajibkan salat raqatain 2 rakaat, fawukirat, kemudian ditetapkan salatus safar bagi orang yang safar salatnya yaitu 2 rakaat, wa utimat salatul hadar, dan sempurna bagi yang di tempat sendiri. Nah, dari hadis ini jelas Bu, Pak, bagi yang safar ini justru Allah lebih senang menggunakan keringanan itu. Jadi duhur dikosor, dijamak dengan asar. Jadi jamak kosor. Kosor yang 4 jadi 2, jamak artinya melakukan 2 sholat dalam 1 waktu. Lain ngahijikeun 2 sholat, melaksanakan 2 sholat pada 1 waktu. Sholat asar di waktu duhur, jamak takdim. Sholat duhur di waktu asar, jamak takhir. Duhur jadi 2, asar jadi 2, namanya qashar. Maghrib jadi 3 tetap. Kada jadi ulah hiji satengah. Itu kan kumaha hiji satengah. Atau subuh jadi berapa rakaat? 2, ulah jadi sarakaat gitu kan. Nah, ini muncul apakah di haram ini jamak qashar atau tam. Kalau kita lakukan di haram, taruh duhur, kita ikut ke imam di sana 4 rakaat. Lantaran itu mukim. Di mana saja, bukan di haram saja. Lamun orang ngilu berjamaah kanu boga lembur gitu kan, anu mukim, maka ikuti mereka 4. Nah, kalau di jamak qashar nanti habis orang-orang selesai salam, kita bangun qomat dan sholat 2 rakaat, salam, pulang gitu kan. Kemudian nanti ke haram lagi, maghrib, kemudian nanti ikut maghrib, kemudian selesai maghrib kita berdiri saja, sholat 2 rakaat, isya, pulang, pasti kaditu teh subuh gitu kan. Rata-rata Bu seperti itu. Apalagi sekarang bookingan tempat Indonesia itu tidak ada yang dekat. Kalah dengan Malaysia, kalah dengan Singapura. Gitu kan. Padahal negara-negara kecil. Kita negara besar, jemaah haji paling besar, tapi entah mengapa gitu kan, nasibnya itu selalu diposisikan tempat jauh. Itu kan, wayahna eta gitu. Ada yang di Ajizia gitu kan. Ya, ada yang sampai 3 kilo eta teh. Ada yang sampai 2 kilo gitu kan. Jadi jarang, kecuali ya memang kalau kaitan dengan takdir Allah ya beda lagi masalahnya. Pernah juga jemaah kita diposisikan di Ajizia, lumayan jauh. Ternyata di Ajizia pinu ada yang lebih dekat haram kosong, dipindahkan ke haram, ke dekat haram. Aya kejadian seperti itu. Gitu kan. Tapi tetap tanda kita ada di hotel itu nanti diberi gelang. Nah, gelang ieu teh engke teh ulah lesot. Kenapa? Karena itu identitas kita, tempat kita, gitu kan. Nah, jadi untuk ke masjid itu memang pas gitu kan. Kalau adanya jamak qashar, memang untuk jemaah haji
apalagi haji gitu kan, ini tidak akan bisa sampai 5 waktu. Kareke balik jual datang deh waktu ini tuh kan sulit gitu kan. Makanya ini jamak qasar. Dan itu diusahakan. Ya, kalaupun misalkan Allah takdirkan itu memang sulit dalam perjalanan, ya minimal kita duhur asar di haram, kemudian subuh gitu kan, harus begitu. Jadi ulah ngagugu ka hoream. Itu kan sampai ke masjid itu berebutan mobil. Ada orang Bandung yang punya bisnya sampai ratusan. Gitu kan. Hari tempo ibadah haji diri itu ngudag-ngudag mobil. Ngudag-ngudag mobil gitu kan. Wah, eta dikersakeun teh gitu kapanerian wae gitu kan. Jadi siga kenek padahal mah di Bandung teh bos mobil bis gitu kan. Gitu kan, macam-macam nasib orang yang ibadah haji gitu kan. Jadi itu kan kalau mau ke haram sampai ada mobil khusus, tarikan khusus, itu teh paboro-boro. Terus nanti pulang kalau yang jauh, tapi kalau yang dekat mah bisa dengan jalan kaki ya jalan kaki. Tapi kalau tidak bisa dengan jalan kaki, tak resiko nanti sampai berebutan itu. Makanya disinilah ada jamak qasar gitu kan. Kita ambil saja ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Muncul pertanyaan, apakah jamak qasar ini ada durasi waktu? Tidak. Nah, di sini tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jamak qasar sampai tis'ata ashar, 19 hari, sampai istilahnya ada sab'ata ashrata, sampai 17 hari, bahkan Nabi pernah juga 15 hari. Jadi untuk jamak qasar ini tidak ada batas waktu. Jadi jemaah haji selama di Mekah itu kurang lebih di Mekah ini 3 minggu teh. Nah, jadi kalau hitung 40 hari berarti di Mekah rata-rata itu 28 hari. Kemudian di Madinah rata-rata 10 hari. Jadi pulang pergi itu teh 40 hari rata-rata. Kalau dulu 42, kemudian menyusut sekarang sampai 40. Nah, sekarang mudah-mudahan tetap 40 hari gitu kan.